Pernah dengar nggak ada satu produk finansial yang dijual dengan label aman, tapi justru bikin orang yang paling ngerti resiko jadi merinding? Nah, kali ini kita akan bongkar jebakan di balik asuransi jiwa mata uang asing. Minus 80 juta yen. Wow, ini bukan cuma angka di layar ya. Ini adalah total kerugian nyata yang dialami seorang trader falas. Seseorang yang udah makan asam garam soal ganasnya pasar finansial. Nah, ini kan aneh ya. Kenapa coba orang yang udah babak belur di pasar yang super volatile malah lebih ngeri sama produk yang katanya aman? Inilah pertanyaan kunci yang akan kita jawab bareng-bareng. Oke, biar ngerti, kita coba masuk ke cara berpikir seorang trader. Dunia mereka, bahkan saat lagi rugi parah sekalipun, itu dibangun di atas satu prinsip yang sangat penting, kendali. Jadi mau untung atau rugi, pengalaman trading ini tuh ngajarin mereka satu hal penting banget. Setiap hasil, baik atau buruk, adalah buah dari keputusan yang mereka ambil sendiri. Coba dilihat ini semua. Kapan mau masuk? Seberapa besar modal yang dipasang? Kapan harus cut loss? Kapan ambil untung? Semua ini tuh kayak tombol-tombol kendali di tangan mereka. Trader itu duduk di kursi pengemudi, pegang setir sepenuhnya. Poin utamanya ya ini, rasa tanggung jawab penuh. Karena mereka yang memutuskan, mereka bisa terima apapun hasilnya. Menangnya syukur, kalah ya sudah, itu keputusan saya. Begitulah cara mereka memandang risiko. Oke, sekarang kita pindah. Kita lihat dari sisi yang benar-benar beda. Dunia si pembeli asuransi jiwa mata uang asing. Di sini kita bakal lihat sebuah kontras yang tajam banget. Sebuah dunia di mana tombol kendali tuh hampir nggak ada. Lihat deh perbedaannya. Jomplang banget kan? Di satu sisi banyak banget pilihan aktif yang bisa diambil. Di sisi lain, pilihannya cuma 3 dan semuanya pasif. Beli, tahan, atau ya batalkan, itu pun kena penalti. Kekuatan buat bertindak itu nyaris nol. Terus kalau pembeli nggak punya kendali, siapa dong yang pegang setir? Ya jelas, jawabannya adalah perusahaan asuransinya. Merekalah yang pegang semua kartu dan aturan mainnya. Dan ini dia nih, semua tombol kendali yang sama sekali bukan punya Anda. Suku bunga, biaya-biaya tersembunyi, penalti kalau mau keluar, semuanya diatur sama mereka. Anda itu cuma penumpang di mobil yang mereka sopiri. Jadi, stop sebut ini investasi. Ini tuh bukan investasi. Ini lebih kayak kontrak pasif. Anda setuju untuk menanggung semua resiko pasar, tapi anehnya, Anda nggak dikasih satupun alat buat mengelola resiko itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, gimana sih jebakannya bekerja? Bahaya sesungguhnya itu bukan di satu risiko tunggal, tapi di cara berbagai risiko itu dirangkai untuk mengunci Anda di dalam. Coba bayangin skenarionya, pasar lagi jelek, bergerak lawan arah. Logika kita bilang, wah, harus cut loss nih, keluar sekarang. Tapi, begitu Anda coba keluar, produknya justru menghukum Anda dengan penalti yang super besar. Pintu keluarnya digembok. Dan kerugian Anda pun jadi kenyataan. Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa produk kayak gini sasarannya bukan trader, tapi justru orang biasa kayak kita-kita? Jawabannya ada di psikologi dan cara pemasarannya. Nah, kalimat "saya cemas kalau cuma punya tabungan ini adalah pintu masuknya. Rasa khawatir yang umum dirasakan banyak orang inilah yang jadi target empuk untuk ditawari solusi yang kedengarannya gampang dan aman. Jadi, cara jualannya itu sengaja pakai kalimat-kalimat simple yang menenangkan. Tujuannya, biar kita nggak mikir kritis soal risikonya, soal biayanya, soal mekanisme rumit di baliknya. Yang penting, kita merasa tenang. Lindung nilai, aset kuat, simpen aja jangka panjang. Buat seorang trader, ini tuh cuma kata-kata kosong. Nggak ada yang namanya aset kuat selamanya. Dan jangka panjang itu seringkali cuma cara halus untuk bilang, ya semoga aja nanti naik lagi. Dan kita sampai di puncaknya. Kenapa produk ini bisa dibilang ancaman level boss? Nah, ini dia alasannya. Sesuatu yang membuatnya jadi sangat berbahaya. Yang bikin ngeri itu bukan karena ini ilegal atau penipuan. Justru sebaliknya. Ini legal, dijual sama institusi yang kita percaya. Kelihatannya aman dan resmi, tapi di dalamnya ada jebakan struktural. Coba lihat deh, arsitekturnya udah didesain sempurna, buat satu pihak aja. Resikonya semua dilimpahkan ke Anda sebagai pembeli. Keuntungannya udah pasti buat mereka sebagai penjual. Dan kalau sampai rugi, wah mereka bakal bilang, itu kan tanggung jawab Anda sendiri. Oke, kita sampai di pemikiran terakhir. Dan ini benar-benar dalam. Ini bukan cuma soal rugi duit loh, ada yang lebih mengerikan dari itu. Kengerian yang sebenarnya itu adalah ketika Anda dibilangin,
Ini kan pilihanmu sendiri, padahal Anda nggak pernah benar-benar pegang kendali sama sekali. Anda dipaksa menanggung semua resikonya tanpa pernah punya kuasa untuk membuat keputusan yang berarti. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita semua. Dari semua pilihan finansial aman di luar sana, coba deh pikirin lagi, mana yang benar-benar kita kendalikan dan mana yang cuma ilusi kendali.